Jalan Arya dan Buddha, sebuah perjalanan epik menuju kesetaraan. Dahulu kala, ketika hutan masih tak berujung dan gunung menjulang ke langit, wilayah di perbatasan Eropa dan Asia menjadi rumah bagi suku-suku yang beragam dan berkembang. Setiap suku memiliki bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang unik. Mereka sering hidup berdampingan, tetapi konflik tak jarang terjadi. Di antara mereka, ada satu suku yang dikenal dengan nama Arya, yang berarti terhormat atau bangsawan dalam bahasa kuno mereka. Suku Arya sangat bangga dengan warisan budaya mereka yang kaya, yang diwariskan turun-temurun. Di sebuah desa Arya, seorang perempuan muda bernama Arya tumbuh besar dengan cerita-cerita tentang nenek moyangnya, keberanian mereka dalam menghadapi tantangan dan kebijaksanaan mereka dalam memimpin. Arya tidak hanya mewarisi kekuatan fisik mereka tetapi juga visi untuk masa depan yang damai dan harmonis. Orang-orangnya percaya bahwa Arya akan menjadi pemimpin yang membawa mereka menuju kemakmuran. Namun, nasib seringkali tidak berpihak. Pada suatu hari yang tragis, kehidupan damai mereka hancur saat para prajurit dari utara menyerang tanah mereka. Para prajurit ini berasal dari suku-suku yang berakar dari wilayah Finlandia, dikenal karena keberanian dan tekad mereka. Mereka datang bukan hanya untuk merebut tanah, tetapi juga untuk mengambil tawanan yang akan dijadikan pekerja. Desa Arya tidak mampu menghadapi kekuatan para prajurit utara. Meski melawan dengan keberanian, mereka akhirnya kalah. Banyak penduduk desa Arya ditangkap dan diangkut ke wilayah asing yang dingin dan tak dikenal. Di antara mereka adalah Arya sendiri, yang semangatnya tetap tak tergoyahkan meski dibelenggu rantai. Selama berhari-hari, mereka dipaksa berjalan melalui hutan yang diselimuti salju dan melintasi sungai-sungai yang membeku. Setiap langkah membawa mereka semakin jauh dari tanah air mereka. Suku-suku utara memandang para tawanan ini hanya sebagai alat untuk mendukung pemukiman mereka yang terus berkembang. Bagi mereka, Arya dan orang-orangnya hanyalah pekerja tanpa identitas. Namun, Arya menolak untuk dibungkam. Dalam ruang sempit dan keras tempat para tawanan dikurung, ia mulai menceritakan kisah tentang nenek moyangnya, kisah tentang kekuatan, persatuan, dan kebebasan. Kata-katanya menyalakan api semangat di hati para tawanan lainnya. Bahkan, beberapa anggota suku utara yang mendengar ceritanya mulai mempertanyakan keyakinan mereka sendiri. Salah satu dari mereka adalah Vaino, seorang penjaga muda yang ditugaskan untuk mengawasi para tawanan. Vaino selalu merasa tidak sesuai dengan nilai-nilai sukunya. Sementara yang lain merayakan penaklukan dan dominasi, Vaino justru tertarik pada gagasan tentang kesetaraan dan saling pengertian. Mendengar cerita Arya membangkitkan sesuatu yang mendalam dalam dirinya. Ia mulai melihat Arya bukan sebagai tawanan, melainkan sebagai pemimpin dan simbol ketangguhan. Seiring waktu, Vaino dan Arya mulai berbicara secara diam-diam. Arya menceritakan tentang tradisi rakyatnya, penghormatan mereka terhadap alam, dan keyakinan mereka pada martabat semua makhluk hidup. Vaino, pada gilirannya, berbagi keraguannya tentang praktik sukunya sendiri. Percakapan mereka semakin berani, dan akhirnya Vaino mengungkapkan keinginannya untuk membantu para tawanan melarikan diri. Bersama, Arya dan Vaino merencanakan sebuah pelarian yang berani. Para tawanan akan melarikan diri pada tengah malam yang paling gelap,
menggunakan alat dan persediaan yang diam-diam dikumpulkan Vaino. Mereka akan menyeberangi sungai yang membeku yang menandai batas wilayah suku utara dan melarikan diri ke hutan lebat di seberangnya. Malam pelarian itu penuh dengan bahaya. Salju turun lebat, meredam suara langkah mereka tetapi juga membuat perjalanan menjadi sulit. Kelompok tawanan, dipimpin oleh Arya, bergerak dengan cepat dan tenang. Napas mereka terlihat di udara malam yang dingin. Vaino memimpin jalan, menggunakan pengetahuannya tentang medan untuk menghindari patroli. Di satu titik, mereka hampir tertangkap, tetapi kecerdasan Arya menyelamatkan mereka. Ia menirukan lolongan serigala, meyakinkan para penjaga bahwa itu hanyalah suara alam liar. Setelah apa yang terasa seperti keabadian, kelompok itu akhirnya mencapai sungai. Es di bawah kaki mereka berderak dengan suara yang mengancam saat mereka melintasinya. Setiap langkah menjadi taruhan antara kebebasan dan kematian. Ketika akhirnya mereka sampai di seberang, banyak yang jatuh berlutut dalam kelegaan dan rasa syukur. Namun, Arya dan Vaino tahu perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Dalam minggu-minggu berikutnya, Arya dan Vaino memimpin kelompok itu melalui hutan belantara, mencari makanan dan tempat berlindung dimanapun mereka bisa. Dalam perjalanan mereka bertemu suku-suku lain, beberapa bersikap bermusuhan, tetapi yang lain bersimpati. Kefasihan Arya dalam berbicara dan ketulusan Vaino memenangkan hati banyak orang, dan segera kelompok mereka berkembang menjadi komunitas kecil. Komunitas ini menjadi simbol harapan dan persatuan. Orang-orang dari berbagai suku dan latar belakang berkumpul, masing-masing memberikan keterampilan dan tradisi unik mereka. Arya dan Vaino menyampaikan pesan yang sederhana namun mendalam. Tidak ada yang dilahirkan lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain, dan kekuatan sejati terletak pada keragaman dan kerjasama. Seiring waktu, nama Arya menjadi legenda. Di antara suku-suku utara, namanya berubah menjadi Eorja, sebuah kata yang berarti budak. Namun, kata ini membawa makna yang lebih dalam, sebuah pengingat akan perlawanan dan ketangguhan jiwa manusia. Kisah Arya dan Vaino diteruskan dari generasi ke generasi, menginspirasi banyak orang untuk berjuang demi keadilan dan kesetaraan. Cerita mereka lebih dari sekadar kisah pelarian. Itu adalah seruan menuju cara hidup baru, di mana orang-orang dari semua latar belakang dapat hidup berdampingan dalam rasa saling menghormati. Warisan Arya dan Vaino tetap hidup di setiap sudut dunia, menjadi bukti kekuatan pengertian dan pencarian kebebasan yang abadi.